Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Izinkan saya untuk menyampaikan latihan tes kemampuan verbal bagian kedua tentang analogi dan pembahasannya yang terdiri dari 30 soal. Ini merupakan bagian dari TIU atau Tes Intelijensi Umum CPNS dan strategi untuk mempersiapkan kelulusan. Semoga Anda bisa lulus CPNS 100%. Oleh karena itu, simak dan pelajari sampai tuntas ya. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendapatkan informasi berikutnya. Apa itu analogi? Analogi adalah persamaan atau persesuaian antara dua benda atau hal yang berlainan. Soal analogi verbal menguji kemampuan menemukan hubungan dua pasang kata. Tes analogi verbal kerap digunakan dalam ujian psikotes. Mempelajari contoh soal analogi verbal dapat berguna memperlancar proses ujian dan memperbesar peluang kelulusan. 30 soal analogi untuk menghadapi SKD CPNS. Soal nomor 1, mobil bensin sama dengan pelari titik-titik. A. Kaos. B. Sepatu. C. Estafet. D. Minuman. E. Langkah. Saya ulangi, mobil bensin sama dengan pelari titik-titik. A. Kaos. B. Sepatu. C. Estafet. D. Minuman. E. Langkah. Silahkan Anda temukan kata-kata kunci, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Ternyata jawabannya mobil bensin pelari minuman. Ya, nah di sini ada kata-kata kunci yaitu membutuhkan. Mobil membutuhkan mobil membutuhkan bensin, maka pelari membutuhkan minuman. Ada kata-kata membutuhkan. Ya, kita uji yang A. Mobil membutuhkan bensin, pelari membutuhkan kaos. Ya, kurang tepat. Mobil membutuhkan bensin, pelari membutuhkan sepatu, yang C membutuhkan estafet, yang E membutuhkan langkah. Ini juga tidak tepat. Oleh karena itu yang tepat, karena ada kata-kata kunci membutuhkan, mobil membutuhkan bensin, sedangkan pelari membutuhkan minuman. Jadi kunci jawabannya D. Bagus, Anda telah menjawab D. Soal nomor 2. Ikan nelayan sama dengan sayuran. A. Peternak. B. Pegawai. C. Petani. D. Pedagang. E. Nelayan. Saya ulangi. Ikan nelayan sama dengan sayuran. A. Peternak. Sayuran. Pegawai. C. Petani. D. Pedagang. E. Nelayan. Silahkan Anda cari kata-kata kuncinya, kemudian tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata kata kuncinya yaitu menghasilkan, ya, tapi dari belakang nih ya, bukan ikan nelayan, tapi nelayan menghasilkan ikan. Maka petani menghasilkan sayuran, ya. Kunci jawabannya C. Kita uji yang A. Peternak menghasilkan sayuran. Tidak. Pegawai menghasilkan sayuran. D. Pedagang menghasilkan sayuran. Nelayan menghasilkan sayuran. Jadi A, B, D, E ini tidak tepat. Yang tepat adalah nelayan menghasilkan ikan, maka petani menghasilkan sayuran. Bagus, Anda menjawab C. Berikutnya, soal nomor 3. Madu lebah sama dengan sutra titik-titik. A. Sapi. B. Ulat.
C. Ayam. D. Ikan. E. Belalang. Saya ulangi. Madu lebah sama dengan sutra titik-titik. A. Sapi. B. Ulat. C. Ayam. D. Ikan. E. Belalang. Silakan Anda cari kata-kata kuncinya, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ya, ternyata lebah menghasilkan dari belakang ya. Lebah menghasilkan madu, maka ulat menghasilkan sutra. Ini jawabannya. Kita uji ya, kita uji. Sapi menghasilkan sutra, tidak mungkin. Ayam menghasilkan sutra, juga tidak mungkin. Ikan menghasilkan sutra, apalagi. Belalang menghasilkan sutra, ini tidak masuk akal. Jadi kunci jawabannya adalah C. Bagus, berikutnya adalah soal nomor 4. Semir sepatu, sikat titik-titik. A. Gigi. B. Piring. C. Gelas. D. Rambut. E. Kaki. Saya ulangi. Semir sepatu, sikat titik-titik. A. Gigi. B. Piring. C. Gelas. D. Rambut. E. Kaki. Silahkan Anda cari kata-kata kuncinya, baru tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata jawabannya sepatu perlu disemir. Ya, ini dibalik ya, bukan semir perlu sepatu enggak, tapi sepatu perlu disemir. Kata kuncinya perlu. Maka gigi perlu disikat. Ya, ini jawabannya. Kita uji yang B sampai E ini. Gigi perlu disikat. Betul. B-nya piring perlu disikat. Ini tidak masuk akal. Gelas perlu disikat, juga begitu. Rambut perlu disikat. Kaki perlu disikat. Nah, ini tidak logis ya. Jadi jawaban yang benar adalah gigi perlu disikat. Kunci jawaban A. Bagus, Anda telah menjawab A. 5. Guru murid sama dengan Ustadz titik-titik. A. Al-Quran. B. Mengaji. C. Ulama. D. Haji. E. Santri. Saya ulangi. Guru murid sama dengan Ustadz titik-titik. A. Al-Quran. B. Mengaji. C. Ulama. D. Haji. E. Santri. Silahkan Anda cari kata-kata kuncinya, lalu tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ya, ternyata jawabannya guru punya murid, maka Ustadz punya santri ya. E jawabannya ini ya. Ya, guru punya murid, Ustadz punya santri ya. Guru punya murid, Ustadz punya santri. Ya, kan nggak mungkin ini ya. Ustadz punya Al-Quran ya, walaupun benar punya Al-Quran, tapi ini tidak relevan ya, karena di sini orang-orang ya. Artinya guru orang, murid orang ya. Ustadz orang, santri orang. Sedangkan Al-Quran ini bukan orang ya. Ustadz punya Al-Quran, Ustadz punya ngaji, nggak mungkin ya. Ustadz punya ulama ya, tidak. Ustadz punya haji, ini tidak nalar ya. Jadi yang benar Ustadz punya santri. Kunci jawaban E. Bagus, Anda menjawab E. Soal nomor 6. Salak buah sama dengan kambing titik-titik. A. Rumput. B. Kerbau. C. Binatang. D. Sapi. E. Kuda. Saya ulangi. Salak buah sama dengan kambing titik-titik. A. Rumput. B. Kerbau. C. Binatang. D. Sapi. E. Kuda. Silakan Anda tentukan dulu kata-kata kunci, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata jawabannya
Salah adalah buah, sedangkan kambing adalah binatang ya. Jawabnya C ya. Kita uji yang A, kambing adalah rumput. Kata kuncinya adalah nih. Kambing adalah rumput, nggak mungkin. Kambing adalah kerbau, juga tidak mungkin. Kambing adalah sapi, juga tidak mungkin. Kambing adalah kuda, juga salah. Ya, jadi yang benar, kambing adalah binatang. Jawabannya C. Bagus Anda menjawab C. Berikutnya soal nomor 7. Ekspor menjual. Impor titik-titik. A. Bergantung. B. Mandiri. C. Swasembada. D. Membeli. E. Mengeluarkan. Saya ulangi. Ekspor menjual. Impor titik-titik. A. Bergantung. B. Mandiri. C. Swasembada. D. Membeli. E. Mengeluarkan. Silahkan Anda tentukan kata kuncinya, kemudian Anda jawab. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata jawabannya ekspor itu menjual, ya. Ekspor itu menjual. Impor itu membeli, ya. Jadi jawabannya D. Jadi jawaban D, kunci jawaban D tentunya ya. Coba kita saya tes lagi ya, kita cek lagi. Ekspor itu menjual, impor itu bergantung ya, salah. Ekspor itu menjual, impor itu mandiri ya. Impor itu kan membeli ya, jadi tidak mandiri. Kalau mandiri itu ya berarti ekspor terus ya. Ekspor menjual, impor swasembada ya. Swasembada tidak membeli ya. Impor mengeluarkan ya. Kalau mengeluarkan itu berarti ekspor ya. Bagus Anda menjawab D. Berikutnya soal nomor 8. Sriwijaya, Bala Putra Dewa, Majapahit titik-titik. A. Gajah Mada. B. Hayam Wuruk. C. Sultan Agung. D. Hamengkubuwono. E. Mangkubumi. Saya ulangi. Sriwijaya, Bala Putra Dewa sama dengan Majapahit titik-titik. A. Gajah Mada. B. Hayam Wuruk. C. Sultan Agung. D. Hamengkubuwono. E. Mangkubumi. Silakan Anda tentukan kata-kata kuncinya, kemudian Anda jawab. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut adalah pembahasannya. Ternyata kata kuncinya adalah raja terkenal Kerajaan Sriwijaya adalah Bala Putra Dewa, sedangkan raja terkenal Kerajaan Majapahit adalah Hayam Wuruk ya. Jadi raja terkenal di kuncinya ya. Kita cek yang A. Sriwijaya, raja terkenal dari Sriwijaya adalah Bala Putra Dewa, sedangkan raja Majapahit adalah Gajah Mada. Ini salah karena Gajah Mada adalah patih ya, patih Kerajaan Majapahit pada saat Hayam Wuruk menjadi raja. Ya, raja terkenal Kerajaan Majapahit Sultan Agung, bukan ini Mataram kuno ya. Raja terkenal Kerajaan Majapahit Hamengkubuwono ya, ini Kerajaan Mataram baru di Yogyakarta ya. Kemudian raja terkenal Kerajaan Majapahit adalah Mangkubumi, ini juga bukan. Jadi jawabannya adalah B ya. Raja terkenal Majapahit adalah Hayam Wuruk. Bagus Anda menjawab B. Berikutnya nomor 9. Gajah Mungkur, waduk, sama dengan Tauti titik-titik. A. Danau. B. Rawa. C. Waduk. D. Situ. E. Bendungan. Saya ulangi. Gajah Mungkur, waduk, sama dengan Tauti. A. Danau. B. Rawa. C. Waduk. D. Situ. E. Bendungan. Silahkan Anda cari kata-kata kuncinya, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut adalah jawabannya. Gajah Mungkur adalah nama waduk ya. Intinya Gajah Mungkur adalah nama. Ini adalah nama, adalah kata-kata kuncinya. Sedangkan Tauti adalah nama danau. Jadi jawabannya adalah danau di Sulawesi Selatan ini Tauti ya.
Jadi kunci jawabannya A ya. Kalau mau dicek kembali ini, cek yang B, C, D, E ini juga tidak tepat ya. Ya, Towuti itu adalah nama rawa, enggak. Towuti adalah nama waduk, Towuti adalah nama situ, Towuti adalah nama bendungan. Ini tidak tepat karena jawabannya adalah danau. Bagus, Anda menjawab yang A. Berikutnya nomor 10, bodoh, malas, pandai, titik-titik. A, orang tua, B, guru, C, kakaknya, C, cerdas, E, belajar. Saya ulangi, bodoh, malas. Sama dengan pandai, A, orang tua, B, guru, C, kakaknya, D, cerdas, E, belajar. Silahkan Anda cari kata-kata kuncinya, kemudian Anda tentukan jawabnya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah jawabannya ya. Bodoh karena malas, pandai karena belajar. Jadi jawabannya D ya. Kalau kita cek yang A, pandai karena orang tua, enggak ya, pandai karena guru, ya betapapun gurunya hebat, kalau kamu memang malas ya, tidak akan malas belajar, maksudnya tidak akan pernah pandai. Pandai karena kakaknya, pandai karena cerdas juga begitu, kalau tidak belajar ya tidak bisa pandai. Bagus, Anda menjawab E. Berikutnya adalah soal nomor 11. Kayu, pohon sama dengan tembaga, titik-titik. A, perak, B, batu bara, C, tambang, D, emas, E, perunggu. Saya ulangi, kayu, pohon sama dengan tembaga, titik-titik. A, perak, B, batu bara, C, tambang, D, emas, E, perunggu. Silahkan Anda cari kata-kata kunci yang tepat, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Ternyata kunci jawabannya adalah C. Kayu berasal dari pohon, jadi kata-kata kuncinya adalah berasal dari. Tembaga berasal dari tambang ya. Tidak mungkin yang A. Tembaga berasal dari perak, tembaga berasal dari batu bara. Yang B salah ya. Tembaga berasal dari emas, tembaga berasal dari perunggu. Ini juga salah. Bagus, Anda menjawab yang C. Nomor 12, serat kayu, kertas. Sama dengan terigu, titik-titik. A, roti, B, tape, C, sosis, D, gandum, E, keju. Saya ulangi, serat kayu, kertas. Sama dengan terigu, titik-titik. A, roti, B, tape, C, sosis, D, gandum, E, keju. Silakan Anda cari kata-kata kuncinya, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata jawabannya adalah C, kata kuncinya bahan pembuat ya. Serat kayu merupakan bahan pembuat kertas ya. Kemudian terigu ini bahan pembuat roti, yang A jawabannya. Kalau kita uji, terigu bahan pembuat tape tidak, terigu bahan pembuat tape, bahan pembuat gandum, bahan pembuat keju ini juga tidak. Bagus, Anda menjawab yang A. Berikutnya soal nomor 13. Dahaga minum, lapar titik-titik. Nah, A, nasi, B, makan, C, haus, D, enak, E, kenyang. Saya ulangi, dahaga minum sama dengan lapar titik-titik. A, nasi, B, makan, C, haus, D, enak, E, kenyang. Silakan Anda tentukan cara kata-kata kuncinya, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata kunci jawabannya adalah B. Kalau dahaga ya minum ya, kuncinya kalau dan ya ini. Kalau lapar ya makan, maka kuncinya makan. Ya. Kalau lapar ya nasi, ya jelas salah yang A. Kalau lapar ya haus, ya tidak.
Kalau lapar ya enak, kalau lapar ya kenyang, ini tidak logis. Jadi salah, yang benar adalah kalau lapar ya makan. Kunci jawaban B. Bagus Anda menjawab B. Soal nomor 14, menangis, sedih, tertawa, titik-titik. A. Senyum. B. Sulit. C. Bahagia. D. Terbahak-bahak. E. Sendiri. Saya ulangi, menangis, sedih, sama dengan tertawa. A. Senyum. Ya. B. Sulit. C. Bahagia. D. Terbahak-bahak. E. Sendiri. Silahkan Anda cari kata-kata kuncinya, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah kunci jawabannya atau pembahasannya. Menangis karena sedih. Jadi kuncinya, kata-kata kuncinya adalah karena. Ya, maka tertawa karena bahagia. Ya, coba kita uji A. Tertawa karena senyum. Enggak. Tertawa karena sulit, yang B. Tertawa karena terbahak-bahak, tidak. Tertawa karena sendiri, ini juga tidak tepat. Jadi jawabannya tertawa karena bahagia, kuncinya C. Anda menjawab C. Bagus. Berikutnya soal nomor 15. Kertas origami sama dengan tanah liat titik-titik. A. Tongkat. B. Patung. C. Piring. D. Mainan. E. Keramik. Saya ulangi. Kertas origami. Tanah liat titik-titik. A. Tongkat. B. Patung. C. Piring. D. Mainan. E. Keramik. Ya, silahkan Anda cari kata-kata kuncinya, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata jawabnya kertas merupakan bahan origami, sedangkan tanah liat merupakan bahan keramik. Ya, jadi ini seni melipat kertas ya. Kertas ini tentu merupakan bahan utama seni melipat kertas. Kalau kita uji, ya, tanah liat merupakan bahan tongkat, tanah liat merupakan bahan patung, tanah liat merupakan bahan piring, tanah liat merupakan bahan mainan. Ini tidak tepat. Yang tepat tanah liat merupakan bahan dari keramik. Bagus Anda menjawab E. Berikutnya soal nomor 16 ya. Dingin selimut ya. Ini sudah ditentukan ya. A. Hujan payung. B. Memancing ikan. Mencuci baju. Minum cairan. Makan kenyang. Saya ulangi. Dingin selamat. Hujan payung. Memancing ikan. Mencuci baju. Minum cairan. Makan kenyang. Anda cari kata-kata kuncinya. Kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah kata-kata kuncinya ya. Jika dingin, pakailah selimut. Jika hujan, pakailah payung. Ya, maka jawabannya A. Ya, jika hujan, pakailah payung. Kata kuncinya jika dan pakailah. Ya, kalau yang B, C ini kalau kita uji, jika memancing, pakailah ikan, kan nggak mungkin. Jika mencuci, pakailah baju. Jika minum, pakailah cairan. Jika makan, pakailah kenyang. Nah, maka ini tidak tepat. Kunci jawaban yang A. Bagus Anda menjawab A. Berikutnya soal nomor 17. Ikan jala sama dengan A. Belalang pulut. B. Tangan jangkrik. C. Katak pancing. D. Burung jaring. E. Jebakan tikus. Saya ulangi, ikan jala sama dengan A. Belalang pulut. B. Tangan jangkrik. C. Katak pancing. D. Burung jaring. E. Jebakan tikus. Silahkan Anda cari kata-kata kuncinya, kemudian Anda tentukan jawabannya. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata jawabannya ikan ditangkap menggunakan jala. Ya, ikan ditangkap dengan menggunakan jala. Kata kuncinya ditangkap menggunakan. Maka burung ditangkap menggunakan jaring. Ya, ini sama-sama lebar ya. Jadi jawabannya D.
burung jaring. Kita uji ya. Kalau tadi ikan ditangkap dengan jala, belalang ditangkap menggunakan pulut. Ya ini bisa aja, tapi kurang logis ya, lama nih ya. Tangan ditangkap dengan jangkrik kan nggak mungkin ya. Ditangkap dengan menggunakan jangkrik, maksud tangan ya. Kemudian kata ditangkap menggunakan pancing ya, nggak mungkin. Jebakan ditangkap menggunakan tikus ya, salah nih ya, tikus ditangkap dengan menggunakan jebakan, caranya dibalik ya. Bagus Anda menjawab D. Berikutnya soal nomor 18, manis dodol sama dengan A. Jenang lezat, B. Gurih payek, C. Brotowali pahit, D. Kain baju, E. Sate asin. Saya ulangi, manis dodol, A. Jenang lezat, B. Gurih payek, C. Brotowali pahit, D. Kain baju, E. Sate asin. Silahkan Anda cari kata-kata kuncinya, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata kunci jawaban rasanya, tapi dibalik ya, bukan dari depan. Dodol rasanya manis, peyek rasanya gurih ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Jadi dibalik, dodol rasanya manis, maka kalau A ini lezat rasanya senang, nah, tidak masuk akal. Dibalik, pahit rasanya brotowali, baju rasanya kain, asin rasanya sate ya, ini tidak tepat. Jadi jawabannya adalah B. Bagus Anda menjawab B. Berikutnya soal nomor 19, masalah solusi sama dengan A. Pertanyaan jawaban, B. Pandai rajin, C. Terlambat kesiangan, D. Makan lapar, E. Tidur mengantuk. Saya ulangi, masalah solusi sama dengan A. Pertanyaan jawaban, B. Pandai rajin, C. Terlambat kesiangan, D. Makan lapar, E. Tidur mengantuk. Silakan Anda cari kata-kata kuncinya, baru Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata jawabannya masalah harus ada solusinya ya, harus ada pertanyaan, harus ada jawabannya. Ya, jadi jawaban adalah A, pertanyaan, jawaban. Pandai harus ada rajin, nggak mungkin. Terlambat harus ada kesiangan. Makan harus ada lapar. Tidur harus ada mengantuk. Nah, ini tidak tepat. Jadi jawabannya kembali saya ulangi adalah pertanyaan, masalah harus ada solusinya. Pertanyaan harus ada jawabannya, yaitu A. Bagus Anda menjawab yang A. 20 makhluk hidup biologi sama dengan titik-titik. Olahraga, sehat, higienis, makanan, higienis, kesehatan, tekanan darah, kardiologi, bunyi bahasa, fonologi. Saya ulangi, makhluk hidup biologi, olahraga, sehat, yang B, higienis, makanan, higienis kesehatan, tekanan darah kardiologi, bunyi bahasa fonologi. Silahkan Anda cari kata-kata kuncinya, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata jawabannya ilmu yang mempelajari makhluk hidup adalah biologi, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa adalah fonologi. Jadi jawabannya adalah E ya. Kalau kita cek lagi, ilmu yang mempelajari olahraga adalah sehat ya, ini tidak tepat. Ilmu yang mempelajari kuliner adalah makanan, balik ya. Ilmu yang mempelajari higienis adalah kesehatan. Ilmu yang mempelajari tekanan darah ada kardiologi, ini ya, tidak tepat. Jadi jawabannya adalah E. Bagus Anda menjawab sesuai kunci jawaban. Berikutnya soal nomor 21. Aftur pesawat terbang sama dengan minyak tanah kompor. B. Kuda tukar. C. Premium mobil.
D. Kereta api batubara, E. Kereta api solar. Silakan. Saya ulangi lagi. Aptur pesawat terbang sama dengan A. Minyak tanah kompor, B. Kuda dokar, C. Premium mobil, D. Kereta api batubara, E. Kereta api solar. Anda cari kata-kata kuncinya, kemudian tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut adalah pembahasannya. Ternyata jawabannya bahan bakar pesawat terbang dibalik adalah aftur, sedangkan bahan bakar mobil adalah premium. Jadi jawabannya adalah C ya. Kuncinya bahan bakar. Bahan bakar bensin adalah minyak tanah, ya nggak mungkin. Bahan bakar dokar adalah kuda. Bahan bakar batubara adalah kereta api, bahan bakar solar adalah kereta api, ini juga tidak mungkin. Jadi jawabannya adalah C. Bagus, Anda menjawab C. Soal nomor 22. Sasak Nusa Tenggara sama dengan Dayak Jawa Timur, Baduy Bali, Mauri Kalimantan, Kubu Sumatera, ini Tengger Jawa Barat. Saya ulangi, Sasak Nusa Tenggara sama dengan A. Dayak Jawa Timur, B. Baduy Bali, C. Mauri Kalimantan, D. Kubu Sumatera, E. Tengger Jawa Barat. Silakan Anda cari kata-kata kuncinya, kemudian Anda tentukan jawabannya. 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata suku Dayak ada di Nusa Tenggara, sedangkan suku Kubu ada di Sumatera. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Dayak tidak ada di Jawa Timur, Banten. Ini mungkin kebalik ya, balik. Bagus kalau kita cek ini dari belakang ya, dari depan. Suku Dayak ada di Jawa Timur. Ya, nih ya, bagus ini. Ini ya. Suku Kubu ada di Sumatera ya, suku Kubu saat ada di Sumatera. Suku Banten ini kebalik ini seharusnya. Suku Baduy ada di Banten seharusnya, bukan Banten Baduy, tapi seharusnya Baduy Banten baru betul ya. Suku Mauri ada di Kalimantan, suku Tengger ada di Jawa Barat, ini salah. Yang benar, suku Kubu ada di Sumatera, terutama di daerah Palembang dan Sumatera Selatan, Jambi dan Palembang maksud saya ya. Bagus, Anda menjawab yang D. Berikutnya soal nomor 23. Terbang burung sama dengan A. Jalan kambing, B. Jalan jauh, C. Madu lebah, D. Manis semut, E. Katak lompat. Saya ulangi, terbang burung. A. Sama dengan A. Jalan kambing, B. Jalan jauh, C. Madu lebah, D. Manis semut, E. Katak lompat. Silakan Anda cari kata-kata kuncinya, kemudian Anda tentukan jawabannya. 1, 2, 3. Ternyata jawabannya adalah burung itu terbang ya, burung itu terbang, kambing itu jalan ya. Jadi kuncinya A ya. Jadi kalau mau dicek ini juga salah semuanya ya, karena dari depan ini ya. Jalan itu jauh. Nah, nggak pas ya. Madu itu lebah. Manis itu semut. Kata itu terbang tuh ya. Ini tidak tepat ya. Kalau burung itu terbang, nah baru bagus. Jawabnya A. Bagus, Anda menjawab A. Soal nomor 24. Sapi anak sama dengan titik. A. Kuda balap, kambing kurban, pohon tunas, gula manis, anak mainan. Saya ulangi. Sapi anak sama dengan A. Kuda balap, B. Kambing kurban, C. Pohon tunas, D. Gula manis, E. Anak mainan. Silakan Anda cari kata-kata kuncinya, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Ternyata kunci jawabannya sapi punya anak, pohon punya tunas. Jawabannya adalah C ya. Ya, jadi
Kuda punya balap, ya nggak mungkin. Kambing punya korban, gula punya manis, anak punya mainan. Nah, ini tidak ya, jadi jawabannya C. Bagus, Anda menjawab C. Berikutnya soal nomor 25. Selasa hari sama dengan titik-titik. A. Januari, Februari. B. Hijriah Islam. C. Masehi umum. D. Tahun milenium. E. Januari bulan. Saya ulangi. Selasa hari sama dengan titik-titik. A. Januari, Februari. B. Hijriah Islam. C. Masehi umum. D. Tahun milenium. E. Januari bulan. Silakan Anda cari kata-kata kuncinya, kemudian Anda tentukan jawabannya. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata jawabnya Selasa itu nama hari, kuncinya itu nama ya. Januari itu nama bulan, jadi jawabannya E ya. Jadi kalau dicek yang A, Januari itu nama Februari, nggak mungkin. Hijriah itu nama Masehi, salah. Masehi itu nama umum, tahun itu nama milenium, tidak tepat. Tapi Januari itu nama bulan. Bagus, Anda menjawab yang E. Berikutnya soal nomor 26. Musik Grammy Awards sama dengan A. Jazz Amerika, B. Film Oscar, C. Piala Citra, D. Madonna Hollywood, E. Pop jenis musik. Saya ulangi, musik Grammy Awards. A. Jazz Amerika, B. Film Oscar, C. Piala Citra, D. Madonna Hollywood, E. Pop jenis musik. Ya, silakan Anda cari kata kuncinya, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata kata-kata kuncinya penghargaan musik terbaik namanya ya, ini penghargaan musik terbaik namanya Grammy Award, sedangkan penghargaan film terbaik namanya Oscar. Jadi kunci jawabannya B, film Oscar ya. Kalau ini penghargaan musik, penghargaan jazz terbaik adalah Amerika, nggak mungkin. Penghargaan piala terbaik adalah Citra, yang salah. Penghargaan Madonna terbaik adalah Hollywood, tidak. Penghargaan pop ya, ini pop terbaik adalah jenis musik, ini tidak masuk akal ya. Bagus, Anda menjawab yang B. Berikutnya adalah soal nomor 27. Sakit rumah sakit sama dengan A. Obat apotek, B. Dokter resep, C. Pusing dokter, D. Supir majikan, E. Kereta masinis. Saya ulangi, sakit rumah sakit sama dengan obat apotek, dokter resep, pusing dokter, supir majikan, kereta masinis. Anda cari kata-kata kuncinya, kemudian Anda tentukan jawabannya. 1, 2, 3. Berikut adalah pembahasannya. Ternyata kata-kata kuncinya ini berobat ke ya. Kalau sakit berobat ke rumah sakit, kalau pusing berobat ke dokter ya. Ya. Kalau obat ini ya, kalau obat berobat ke apotek ya, salah. Kalau dokter berobat ke resep ya salah. Kalau pusing berobat ke dokter, betul. Kalau sopir berobat majikan, kalau kereta berobat mesin, ini salah ya. Jadi jawabannya C. Bagus, Anda menjawab C. Berikutnya soal nomor 28. Tape singkong sama dengan titik-titik. A. Kempes paku, B. Karet ban, C. Nasi bubur, D. Nasi beras, E. Pakaian rinso. Saya ulangi, tape singkong sama dengan titik-titik. A. Kempes paku, B. Karet ban, C. Nasi bubur, D. Nasi beras, E. Pakaian rinso. Silakan Anda cari kata-kata kuncinya, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata kata-kata kuncinya berasal dari ini ya. Tapi berasal dari singkong, sedangkan nasi berasal dari beras. Jadi kunci jawabannya D, nasi beras nih ya. Kalau kita uji ya, kempes berasal dari paku ya. Ini tidak tepat ya, tidak
tepat ya, karena ini sama-sama bahan makanan ini ya. Ini makanan, kalau toh ini kempas berasal dari paku, ini juga kurang pas karena asal usul ya. Kemudian karet berasal dari ban, nasi berasal dari bubur ya, bubur berasal dari nasi seharusnya. Pakaian berasal dari rinso, ini juga tidak tepat ya. Yang jawabannya yang tepat adalah nasi berasal dari beras. Bagus. Jawabannya di berikutnya, soal nomor 29. Pedagang pasar sama dengan titik-titik. A. Pembeli uang. B. Pemancing sungai. C. Kolam ikan. D. Kebun sayuran. E. Pembantu majikan. Saya ulangi, pedagang pasar sama dengan A. Pembeli uang. B. Pemancing sungai. C. Kolam ikan. D. Kebun sayuran. E. Pembantu majikan. Silakan Anda cari kata-kata kuncinya, kemudian Anda tentukan jawabannya. Saya hitung 1, 2, 3. Berikut adalah pembahasannya. Ternyata jawabannya pedagang berada di pasar. Ya, pedagang berada di pasar. Sedangkan pemancing berada di sungai. Jadi kunci jawabannya B ya. Kalau kita cek, pembeli berada di uang, nggak mungkin. Kolam berada di ikan, kebun berada di sayuran, pembantu berada di majikan. Ini salah ya. Bagus Anda menjawab B. Berikutnya adalah soal yang terakhir atau 30. Telepon komunikasi sama dengan A. Makan sehat. B. Demonstrasi aspirasi. C. Hiburan panggung. D. Ojek berjalan. E. Kendaraan transportasi. Saya ulangi. Telepon komunikasi sama dengan A. Makan sehat. B. Demonstrasi aspirasi. C. Hiburan panggung. D. Ojek berjalan. E. Kendaraan transportasi. Ya, silahkan Anda tentukan kata-kata kuncinya, kemudian Anda tentukan jawabannya. Berikut ini adalah pembahasannya. Ternyata jawabannya, telepon digunakan untuk komunikasi, sedangkan kendaraan digunakan untuk transportasi. Ya, kuncinya digunakan untuk. Jadi jawabannya E ya. Makan digunakan untuk sehat, demonstrasi digunakan untuk aspirasi, hiburan digunakan untuk panggung, ojek digunakan untuk berjalan. Ini tidak tepat ya. Bagus Anda menjawab E ya. Mudah-mudahan 30 soal Anda jawab semua dengan baik. Tapi ingat ya, sekali lagi, untuk menjawabnya diperlukan kata-kata kunci ya. Kalau sudah ketemu kata-kata kunci, pasti ini mudah menjawabnya. Bagus. Semoga Anda lulus 100% menjadi pegawai negeri ya. Menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Tapi jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan informasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.